Sekitar 100 pesawat tempur Israel, kombinasi dari F-35, F-15 dan juga F-16 melancarkan serangan udara ke Iran. 20 sasaran diserang dalam 3 gelombang oleh rudal jarak jauh yang dilepaskan oleh pesawat tempur Israel. Sasarannya antara lain adalah fasilitas radar, sistem pertahanan udara, pabrik rudal, pabrik drone, serta fasilitas militer lainnya. Meski Israel mengaku serangan mereka mencapai target, namun tidak ada dokumentasi yang memperkuat klaim mereka. Dari berbagai video yang beredar, justru pertahanan udara Iran melumat rudal-rudal yang ditembakkan pesawat Israel. Selain itu, tidak ada infrastruktur Iran yang terlihat rusak parah. Apakah serangan Israel ke Iran bisa dikatakan gagal? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim dan juga pakar Timur Tengah, Pak Nasir Tamara. Kita langsung ke Pak Cepi Hakim melihat ini sangat jarang sekali Pak Israel tidak mengekspos serangan-serangan yang kabarnya bertubi-tubi ke Iran. Apakah memang betul semuanya ditangkal oleh sistem pertahanan Iran? 100 jet tempur, tidak ada sama sekali kerusakan yang signifikan, Pak Cepi. Ya, ini makin menarik ya, makin menarik konflik ini. Dan kalau kita telusuri berita-berita belakangan sebelum Iran diserang atau sesudah Iran menyerang Israel, itu kan ada kunjungan tim Rusia ya, termasuk kepala ketua Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu kalau nggak salah. Dan itu terbukti follow up dari pertemuan mereka dengan pemerintah Iran, serangan ini. Kita bisa bayangkan ya, serangan 100 pesawat tempur canggih super modern yang sasaran-sasaran itu sudah di program beyond visual range ya, di luar jangkauan penglihatan mata, dan tidak ada laporan kerusakan strategis di situ. Dan yang istimewa lagi di sini adalah bahwa arah dari sasaran-sasaran itu tidak kepada penduduk sipil dan juga tidak kepada instalasi nuklir. Jadi terlihat di sini antara Israel dan Iran memang kelihatannya mereka juga saling menjaga agar eskalasi yang meningkat dari serang menyerang ini tidak meningkat ke level yang lebih tinggi lagi. Dan disitulah kita juga melihat peran Rusia dengan Iran dan Amerika dengan Israel, yang mereka juga tidak secara habis-habisan membantu, walaupun itu terlihat sekali terbantu. Dan medan perang yang terakhir ini, yang paling belakangan ini adalah memperlihatkan betapa perlombaan persenjataan itu terjadi di medan tempur ya. Dan kalau kita melihat perkembangan teknologi yang mutakhir sekarang ini, maka sebenarnya eskalasi yang meningkat di Timur Tengah ini tidak begitu besar kalau kita ukurannya bahwa kemampuan teknologi yang dimiliki kedua negara itu sudah luar biasa. Mereka kelihatan saling menjaga untuk pada level-level tertentu saja. Sebab mereka juga tahu bahaya yang akan mereka hadapi sendiri kalau eskalasi itu meningkat lebih besar, dan keterlibatan Rusia dan Amerika dan negara-negara lain di kawasan itu juga sangat mempengaruhi. Ini aja sudah banyak mempengaruhi ya, kalau kita lihat harga minyak sudah naik sekian, dan itu juga dampaknya akan kita terima. Betul, dampaknya memang sudah kemana-mana ya Pak Cepi ya. Pak Nasir, kalau kemudian Anda melihat ini nampaknya Iran sudah betul-betul siap menghadapi Israel. Kalau kita lihat Israel kan sudah kemudian menerjunkan ada 100 pesawat tempur. Tapi nampaknya Iran lebih siap daripada itu. Anda melihatnya demikian atau tidak? Dijawabin nanti ya, usai jeda. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi hanya di Kabar Petang. Ya, kembali di Kabar Petang, bisa kita lanjutkan diskusi masih bersama kami Pak Nasir Tamara dan juga ada Pak Cepi di sini. Pak Nasir, Anda betul-betul melihat tidak bahwa Iran ini jauh lebih siap dibandingkan Israel, bahkan juga membantah klaim-klaim Israel? Betul, pertahanan udaranya sangat kokoh dan mereka bisa menangkal serangan-serangan yang begitu dahsyat tanpa henti dari angkatan udara Israel gitu. Itu tidak mungkin terjadi tanpa persiapan yang matang dan skill serdadu-serdadu yang punya kepiawaian dalam mengendalikan perang yang menggunakan misail, bom-bom, rudal semua, dan ahli di dalam komputer yang bisa mendeteksi semua gerakan-gerakan elektronik. Itu luar biasa. Dan memang Iran itu
Iran mempunyai mentalitas baja. Jadi orang itu nggak akan berani berperang kalau dia nggak mempunyai mentalitas baja. Yang kedua, bahwa Iran itu kan sudah tahu betul bahwa dia akan diserang oleh Israel. Jadi mereka udah bersiap-siap. Jadi kapal-kapal tanker mereka yang membawa minyak sudah disingkirkan jauh-jauh kemana-mana. Jadi tidak bisa dibom, tidak bisa dirudal karena mereka udah disembunyikan. Kemudian instalasi militer mereka juga sudah dipindahkan, sudah ditempatkan pada tempat-tempat yang sulit sekali dijangkau. Dan Anda mesti tahu bahwa Iran itu banyak sekali pegunungan-pegunungan ya, di mana sangat bisa untuk menyembunyikan segala macam instalasi militer yang sangat penting. Lalu berikutnya, apakah memang betul serangan balasan Israel itu gagal? Menurut saya sih iya. Tadi kita udah mendengar Pak Cepi, itu kan serbuan yang masif gitu kan, luar biasa. Dan saya udah lihat pernyataan dari panglima perang mereka akan all out menyerang instalasi militer, minyak, semua. Dan kenyataannya kan nggak ada bukti-bukti fisik. Saya sudah terus memantau bukti fisik di mana terjadi kerusakan-kerusakan di Iran akibat serangan Israel. Meskipun pernah ketika terjadi serangan, penerbangan itu ditunda, tapi kemudian dalam tempo yang sangat singkat, penerbangan internasional itu sudah dibuka kembali dan juga domestik. Jadi wilayah udara Iran sudah berani dibuka. Meskipun demikian kita mengapresiasi Kedutaan Besar Republik Indonesia yang di Teheran yang memberi seruan kepada para WNI untuk berhati